lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan banyak negara lain di dunia bukan hanya merenggut banyak korban, namun juga mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam sendi kehidupan. Salah satunya perubahan perilaku masyarakat dalam mengadopsi berbagai kebiasaan baru, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara asing. Kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada 11 Maret 2020. Untuk mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 pada 13 Maret 2020, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Gugus tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak COVID-19 ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Memasuki bulan April 2020, persebaran wabah COVID-19 kian meluas. Pada tanggal 9 April 2020 misalnya, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Guna mengatasi meluasnya pandemi, sejak April 2020, beberapa wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini tentunya berdampak ke sektor ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Penanganan COVID-19 yang dilakukan tidak hanya dalam aspek penanganan di hilir, tetapi juga mengupayakan pencegahan di hulu. Perpres nomor 82 tanggal 20 Juli 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN mencabut Kepres nomor 7. Membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salah satu bidangnya adalah bidang perubahan perilaku yang bertugas melakukan penanganan COVID-19 di hulu atau pencegahan melalui perubahan perilaku masyarakat, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih berperilaku sehat agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Bidang perubahan perilaku aktif mengedukasi masyarakat untuk memahami COVID-19. Edukasi ini meliputi bagaimana cara menularnya, bagaimana cara mencegahnya, serta bagaimana meningkatkan imunitas tubuh melalui protokol kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku keseharian kita juga turut berubah, dimulai dengan pembatasan mobilitas, bekerja dari rumah, pemenuhan kebutuhan dari rumah, hingga beribadah di rumah. Perilaku transaksi pun terdorong untuk berubah, dari transaksi tunai menjadi non-tunai. Demikian halnya perilaku berkomunikasi dengan menghindari kontak fisik secara langsung. Jika harus melakukan aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diedukasi untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Untuk membangun kesadaran, digunakan beberapa strategi intervensi kepada masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, yaitu nasihat atau himbauan yang harus disampaikan secara intensif dan berulang dalam berbagai bentuk dengan berbasis budaya, agar mudah dipahami dan lebih dapat diterima masyarakat. Himbauan dan pesan tersebut disebarluaskan melalui berbagai jalur komunikasi, baik media massa maupun media sosial, melalui tokoh agama, tokoh seniman, dan tokoh masyarakat, hingga ke posko-posko desa. Dan yang paling masif adalah penyampaian edukasi secara langsung melalui Duta Perubahan Perilaku. Duta Perubahan Perilaku yang merupakan salah satu program bidang perubahan perilaku adalah individu-individu dari elemen masyarakat yang secara sukarela menjadi perpanjangan tangan bidang perubahan perilaku
untuk menyampaikan edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat. Sejak September 2020 hingga 23 Desember 2022, tercatat 188.690 orang bergabung menjadi duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Mereka adalah para pejuang kemanusiaan. Dalam situasi mencekam di tengah ancaman resiko terpapar COVID-19, para duta terus berjuang mengedukasi masyarakat di seluruh Indonesia demi terwujudnya perubahan perilaku di masyarakat. Hasilnya luar biasa. Para pejuang ini berhasil mengedukasi lebih dari 64 juta anggota masyarakat dan secara sukarela membagikan sekitar 21 juta masker kepada masyarakat. Perjuangan yang tidak ternilai yang patut mendapat apresiasi. Peran duta perilaku yang tidak kalah pentingnya adalah memudahkan masyarakat berperilaku sesuai harapan, yaitu dengan penyediaan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum, serta sarana yang mendukung. Misalnya, sarana cuci tangan, tanda-tanda menjaga jarak, dan lainnya. Pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat dikemas menyesuaikan isu yang berkembang dari waktu ke waktu. Misalkan saja, saat dilaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tanggal 11 Januari 2021 dan PPKM Mikro pada tanggal 9 Februari 2021, juga saat upaya vaksinasi virus COVID-19 mulai dilaksanakan di Indonesia, ditandai dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021. Tidak lupa imbauan agar waspada saat memperingati hari-hari besar dan libur panjang, atau saat penularan kasus tengah melandai. Di tengah upaya mengatasi penyebaran COVID-19 terus digalakkan, pada Juli 2021, saat jenis mutasi virus COVID-19 yang lebih ganas, yaitu varian Delta, tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, jumlah penderita COVID-19 yang meninggal sempat meningkat tajam. Namun berkat perjuangan tak kenal lelah dari berbagai pihak, selama lebih dari 2 tahun, berbagai upaya untuk mengatasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 mulai memetik hasil positif. Ditandai dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, dan juga lahirnya berbagai perubahan, seperti perubahan perilaku masyarakat yang adaptif dalam mengadopsi berbagai kebiasaan baru dalam menjalankan berbagai protokol kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai resiko yang dihadapi masing-masing. Keberhasilan ini pun diakui oleh dunia, baik oleh WHO maupun negara-negara sahabat. Selain itu, tingkat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kemunculan penyakit-penyakit baru juga meningkat. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sungguh masif. Di sisi lain, pandemi juga meninggalkan hikmah dan pelajaran penting untuk kehidupan kita. Setiap perjalanan, sesulit apapun, harus tetap kita lewati. Pandemi adalah sebuah perjuangan. Siapapun kita, turut berkontribusi mengakhirinya. Tapi hanya mereka yang memaknai pandemi ini sebagai pembelajaran akan hidup lebih baik di masa depan.